Say hi lah. Say hi, hey now. Say hey, hey now. Udah banyak. Hai. Hai, 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 hai. Ya hai teman-teman semua. Oke. Ini aku Adele dan ini Kais. Sekarang kita lagi di Kopian di Solo. Ini namanya apa ya? Ini loh namanya Kalagian. Lagi di Kalagian. Di luar lagi hujan. Actually we made a previous video di luar, gitu Tapi ya. Cuman hujan. Padahal ini tempat emang enak banget buat apa namanya ngobrol di luar ya sambil bengong liatin motor mondar mandir di jalan paling gede se Solo itu, kota yang paling keren sejauh. Oke, so why kita di tempat Tunggu ngopi? dulu dong. Jadi this is the second take, ya kan? Oh iya, second Iya, take. tadi udah first take sebenarnya. Cuman hujan. Cuman hujan. Hujan jadi yo. Aku udah iso. Wah, aku yo iso. Tapi kan teman-teman nggak semua lanjut, iso. lanjut, bacot. Ya udah ya. Ya. Oke, jadi kenapa? Kita pilih Kopian? Ya. Kenapa nggak kita ngobrol di Gramedia? Kenapa kita pilih kopian? Karena tema dan topik yang hari ini kita mau bawa itu adalah tentang kopi, teman-teman. Apa? Kopi apa? Maksudnya? Ya semua tentang kopi ya, kayak budaya ngopi sih lebih tepatnya sih. Enggak juga sih, kayak kenapa sih? Yakin lo? Iya, kayak ngopi. Apa aja sih? Kayak kenapa kayak kita mau bahas soal kebanyakan ya. Jadi kenapa kita mau bahas kopi ya, karena kayak ngomong apa sih? Makanya ditata dulu. Kenapa? Makanya pertama budaya ngopi. Iya, budaya ngopi. Kenapa Terus kita mau ngomong kenapa kita terikat sama kopi? ketergantungan. Kenapa kita ketergantungan sama ngopi? Kenapa sih ngopi diidentikan dengan anak muda gitu kan? Benar. Terus Sama apa lagi? Sebenarnya ada apa sih di balik ngopi-ngopi itu gitu. Benar. Kayak ada nggak sih ketergantungan, keterkaitannya dengan industri budaya yang besar ini, pemangku kepentingan ini. Buding. Ya oke, lanjut langsung. Okay. Nah, jadi basically memang apa ya itu yang akan kita bahas, walaupun sebenarnya kopi itu udah lama sih, udah ada ya dari zaman dulu. Atau ya kalau kopinya memang iya. Kalau budaya ngopinya? Budaya ngopi, coffee is culturalized gitu ya. Kopi itu dibudayakan. Menurut aku nggak speak terlalu English here, lama okay? sih. So our audience itu kan banyak ya macam-macam. Ya lanjut. Jadi budaya ngopi sebenarnya udah budaya lama. ngopi itu udah lama ya, udah jadi baca-baca sih dari zaman Kerajaan Ottoman. Bahkan kolonial juga ninggalin culture ngopi juga kok pada masa itu. Yes, berarti ada banyak versi ya kalau ditanya budaya ngopi gitu. Jadi kayak budaya ngopi yang mana gitu yang mau kita ikutin, karena dari Arab, Kerajaan Ottoman banyak ya. Kopi-kopi Turki juga beda sama kopi yang di Amerika sama di British. So banyak lah culture-nya beda banget gitu. Tapi menarik tadi tentang ngopi zaman Ottoman, Belanda. Kalau sekarang ngopi itu identik sama masyarakat urban nggak sih? Iya, itu bisa jadi budaya perkotaan ya maksud kamu? Iya, kayak kenapa tempat kopi itu kayak menjamur banyak banget di kota. Padahal kayak di daerah bukan pinggiran tapi kayak di luaran, di urban. Rural area itu kayak nggak terlalu banyak. Kalaupun banyak tuh kayak kopi abal-abal doang. Ya sebenarnya nggak abal-abal juga sih, karena iya sih. Soalnya karena menurutku kalau ditanya budaya ngopi, apa? Sebenarnya daerah perkotaan sama daerah rural rural tuh kota bukan sih? Bukan dong. Rural tuh desa. Rural. Ya jadi daerah kota sama daerah pinggiran itu sebenarnya punya budaya ngopi gitu, tapi beda ya? Iya, caranya mereka menikmati kopi itu aja yang beda gitu. I see. Karena yang aku baca dari salah satu jurnal, anjay, keren banget referensinya jurnal. Biasanya referensi juga omongan siapa? Omongan temen. Jadi yang aku baca soal budaya ngopi itu kayak misal Yogyakarta ya, daerah. Karena Yogyakarta kan salah satu daerah yang kental banget dengan kopi ya. Kayak Yogyakarta itu mengenal kopi dari budaya angkringan gitu. Kayak sebenarnya nggak hanya Jogja sih, kayak Solo itu kan Jawa Tengah ya, yang rata-rata mengenal budaya nongkrong itu mungkin salah satunya adalah dengan angkringan. Mungkin dari situ juga bisa berkembang budaya ngopi gitu. Cuman untuk mengenal budaya ngopi sekarang kayaknya mungkin ada hal-hal yang baru gitu teman-teman. Kayak ya ada apa ya?
pembagiannya sendiri-sendiri. Iya. Kayak orang ngopi itu ada yang kerja, ada yang karena meeting, ada yang cuma enjoying their days, ada juga yang apa ya, bengong doang nonton Netflix tuh banyak tuh, tempat kopi nonton Iya. Netflix itu Bener. banyak juga sih. Jadi sebenarnya orang yang mengatakan kalau budaya ngopi itu selalu identik dengan perkotaan mungkin tidak selalu tepat ya, karena budaya ngopi sebenarnya udah ada dari mana-mana gitu, nggak hanya di daerah urban, daerah modern dan sebagainya. Cuman kenapa salah satu faktor Meledak gitu iya, ya. yang Kayak salah jadi satu tiba-tiba booming. salah satu faktor ngopi di perkotaan ya mungkin karena salah satu faktor yang bisa mengatakan dari itu adalah kota adalah dia punya standar dan tren-tren modern global dan sebagainya. Dimana bisnis di kota ya rata-rata standarnya adalah standar tren global kayak gitu sih. Oh udah ini ya, kayak orientasinya ke negara-negara maju gitu Iya. ya. Oke. Karena salah satu yang aku baca lagi nih, yuk kan. Banyak ya yang dibaca ya. Karena Kenapa tuh? salah satu faktor daerah itu bisa disebut kota itu adalah karena adanya persaingan. Persaingan apa? Ya persaingan untuk menyamaratakan kota-kota yang standar konsumsinya di atas gitu. Jadi kayak dia punya tren sendiri, kayak persaingan gitu. Ada kompetitif lah antara bisnis-bisnis itu. Jadi, gitu untuk mencapai posisi-posisi mereka di posisi yang tinggi. Ya ada satu yang diidealin gitu ya. Oke, jadi kalau apa namanya si ngopi sendiri misal Jakarta itu jadi poin yang ideal, maka Jogja itu dipaksa gimana biar mirip-mirip sama Jakarta gitu ya. Lo bisa fokus nggak? Fokus. Ini loh ada telepon gua nggak tahu. Oh. Lo ngapain pegging terus nggak angkat? Nah, kenapa diangkat? Oke. Nah, tapi kopi sendiri, anak muda dan kopi itu menurut kamu boomingnya sejak berapa tahun terakhir? Kayak menurut aku baru-baru aja sih. Maksudnya pertanyaan kenapa coffee shop diisi dengan anak muda gitu atau gimana? Kalau menurut aku sih mungkin ya sebenarnya udah ada dari dulu ya, udah dari sekitar ya aku S1 di Malang itu sekitar 2017. Nah itu udah mulai banyak kopi berkembang dari situ ya, 2016 lah kayak sekarang. Cuman menurut aku kalau ditanya boomingnya kapan atau merebaknya kapan atau masifnya kapan teman-teman itu adanya sejak COVID sih. Ya melonjak gitu ya. Iya, sejak COVID. Setelah COVID itu malah makin banyak banget, masif banget. Kenapa? Karena mungkin COVID-19. Ini bacanya COVID-19 nggak sih? COVID-19, masa COVID-19? COVID-19 itu salah satu faktor kenapa adanya WFH ya. I see. Nah, jadi adanya work from home. Jadi orang-orang kalau kerja terus mau apa itu kan karena mungkin apa ya PPKM ya waktu itu ya. Iya, PPKM. Nah, karena adanya PPKM, syarat kebijakan itu teman-teman jadi kita nggak bisa masuk kantor gitu. Iya, nggak boleh. Jadi adanya WFH itu. Nah setelah dari WFH itu semakin banyak WFC, work from cafe, ada juga WFH itu meetingnya online gitu ya maksudnya. Mungkin bosan kali ya di rumah terus kayak banyak juga kayak gelombang-gelombang yang work from cafe ya. Bener. Jadi salah satunya sih ya anak-anak muda ya. Jadi setelah dari itu merebak lagi tuh namanya WFC dan sebagainya. Kalau kerja kita nggak mesti kerja di kantor gitu, kita bisa remote dari manapun gitu untuk kerja-kerja yang memang tidak membutuhkan pertemuan fisik yang intensif gitu. Ya, yang penting sinyalnya aman lah ya. Ya itu kalau menurut aku sih, tapi kalau menurut kamu gimana? Kenapa kafe diisi dengan anak muda? Kafe diisi anak muda, setuju sih. Salah satu motor paling gedenya ya karena motor Harley, motor gede. Salah satu dorongannya ya karena COVID ya, WFC. Karena aku juga sering kerja di kopian dan banyak sih elemen-elemen yang aku cari kayak AC-nya, colokannya gitu kan. Terus juga wifi-nya juga gitu. Yang mana
surprisingly wifi itu kayak hal yang wajib harus ada ya dan harus dicentang kalau kita ke WFC gitu. Itu yang salah satu yang paling gede, soalnya mungkin juga WFC ada kopi, ada kafeinnya. Itu juga jadi salah satu alasan sih kenapa orang demen kerja di kopian, karena kayak ada stimulannya kan, dari kerja lebih cepat, lebih produktif, mungkin asumsi mereka jadi kayak gitu. Walaupun aku sebenarnya habis minum kopi itu bisa 1 jam kemudian tidur, ya jadi nggak terlalu ngaruh-ngaruh amat. Tapi beberapa teman-teman tuh share-nya itu bisa kayak trigger mereka lebih produktif. Jadi kopi menurut kamu sebagai salah satu simbol produktivitas ya dan kreativitas mungkin? Ada ya beberapa yang share kayak gitu, tapi aku lebih nyari ke ambience-nya sih, kayak suasananya di tempat kopi itu kayak apa, terus juga musiknya. Jadi capek ya kalau kerja dengerin headset terus, jadi kayak perlu lah musik yang keren. Kalau coffee shop musiknya nggak oke juga kayaknya nggak terlalu menarik sih. Setuju nggak? Setuju. Ya setuju. Kang baik. Tapi mungkin sedikit koreksi ya teman-teman ya. Yang pertanyaan Apa? tadi kayak misal coffee shop diisi dengan anak muda, ya sebenarnya pasti teman-teman mostly taunya anak muda adalah yang pelajar, terus yang usia anak SMA dan sebagainya, yang puberti lah pokoknya. Tapi nggak selalu juga coffee shop diisi anak muda gitu, karena pengertian anak muda yang nggak terpatok di generasi X, generasi Z dan sebagainya sih. Jadi siapapun bisa mendaku dirinya sebagai anak muda gitu. Jadi kayak orang tua, kamu punya mamah nih, punya papa yang usia 60, tapi kalau mereka blend with anak muda, ya mereka juga pasti otomatis akan merasa bahwa dirinya juga muda walaupun usianya itu tua. Jadi sebenarnya nggak mematok ini sih. Ya jadi, kayak update aja, misal apa namanya, ada bukan temen juga sih, kayak kolega juga sebenarnya udah punya anak tapi masih update aja nongkrong sama anak SMA gitu, supaya itu bisa jadi dibilang anak muda ya. Iya, karena biar relevan omongannya, bisa ngobrol tentang Chappell Roan, ngomongin tentang Taylor Swift, jadi dia lebih fluid lah referensinya. Dan salah satu tempatnya di coffee shop gitu kan. Benar, karena kamu pernah baca nggak sih kalau anak muda itu dinilai berdasarkan Nggak pernah. Nggak pernah, karena ya, gimana? Anak muda itu dinilai berdasarkan pengalamannya mereka, jadi bukan berdasarkan usianya mereka. Oh, I see. Gitu, jadi kan kalau negara, anjir bawa negara aja udah ya kan, kita dipatok dengan kamu muda kalau usianya sampai segini gitu, kerja aja usianya dibatasi. Iya, kerja harus maksimal 25 nanti ya kan, habis itu nganggur. Ya jadi ya kayak gitu, jadi nggak, anak muda dimaknai itu nggak berdasarkan usia kan kebijakannya tuh kamu dibilang anak muda kalau usianya sampai 25 tahun ya. Nah, tapi ada tuh sumber yang aku baca ngomongnya kalau anak muda tuh dinilai berdasarkan pengalamannya mereka, interpretasinya mereka, kemudian pengalamannya mereka, apa yang mereka dapatkan sih berdasarkan subjektifnya mereka gitu. Tapi itu juga bias juga sih, kayak beberapa organisasi punya standar anak mudanya sendiri, dan antara BPS sama UNESCO juga beda kan kalau nggak salah di tulisan kamu tuh. Yang apa? Yang tentang usia kaum muda. Iya, itu. Jadi, ya, makanya itu kan memang udah dipatok kan. Range-nya beda antara satu organisasi dengan yang lain. So that's why the experience itu dan dakwaan tiap orang itu yang menurut aku juga lebih valid sih daripada ikutin threshold dari suatu lembaga. Jauh banget ya kita jadi ngomongin usia ini. Ya jadi ya iya sih. Jadi ya kita ngomong anak muda yang berdasarkan pengalaman kita, di mana kopian tuh banyak pelajar mungkin ya, gitu aja sih. Ini aja, anak muda, pelajar, ngopi, culture antar kota deh, gitu. Ada nggak kalau di Solo sendiri coffee shop mostly masih didominasi orang-orang nongkrong, by the way. Kayak mereka habis after work, mereka ke kopian, mereka ngobrol, ada juga nugas, but it's not really that masif dibanding di Jogja. Di Jogja itu kayak gila itu, orang, hampir semua orang
kuliah itu kerja di sana semua gitu. Tapi di Solo tuh kan lebih santai, easy going. Dan apa ya, dikit juga kopian 24 jam di Solo. Dibanding di Jogja itu, wah beda banget sih. Di Jogja itu mau jam 2 pagi, orang datang ke kopian dan itu mereka masih fresh. Rambut basah kayak habis mandi sih itu. Mau tidur tuh orang. Terus buka laptop itu kan. Iya sih. Tuh. Gimana? Kalau aku Solo sih gitu sih. Anak mudanya lebih nyantai, nggak work oriented gitu. Kalau budaya ngopi antar kota gitu. Boleh, ya mana? Aku selama berkuliah sih di Malang S1-nya 5 tahun, terus lanjut di Jogja 2 tahun, mau hampir 3 tahun nih. Dan yang aku rasa kalau di Malang ya sebenarnya sama sih, karena yang tadi yang kita obrolin, kalau ada nggak sih hubungan antara pelajar, anak muda dan kopi gitu. Ya mungkin karena title-nya Malang, Jogja itu adalah kota pendidikan, kota pelajar gitu, sehingga nyebut nggak ya? Sehingga para industri bisnis, kemudian para pemangku kepentingan itu mengambil peluang di Malang dan Jogja sebagai ladang bisnis mereka. Bisnisnya bisnis apa nih? Ya bisnis kopi gitu. Jadi dengan adanya kota pelajar itu ya mereka buat ruang untuk pelajar, para mahasiswa untuk bisa merasa bebas, ngerti nggak sih? Nah, bebasnya dalam rangka apa? Bebasnya adalah bebas untuk mengeksplor, bebas untuk kerja tugas. Ya. Oh, kamu kalau kerja tugas ngopi aja, bro. Tempat gue aja sini udah ada colokan, ada wifi dan lain sebagainya. Iya, ya. Iya kan. Dan yang menarik itu semakin banyak kopi, semakin masifnya kota tersebut ya, kota tersebut sebagai kota pendidikan atau kota pelajar, mereka semakin banyak bikin tempat ngopi yang menawarkan kebebasan gitu, dan antara kebebasan pilihan atau pengalaman nanti bisa jadi ya kayak tadi yang kamu bilang didesain sebagus-bagusnya, terus AC dan sebagainya. Bahkan ada kopian yang menawarkan diskon KTM untuk pelajar. Nah, oh ya di mana tuh? Ada di Malang pernah. Di Malang ada juga. Ada pernah. Jadi dia kalau mahasiswa kalau datang bawa apa? Promonya apa? KTM. Iya, promo pakai KTM. Atau mahasiswa gitu bilang, "Mbak, saya masih mahasiswa nih, walaupun dia udah semester 10 itu aman aja ya." Aman aja. Aman aja. Makanya banyak orang ini nggak lulus-lulus ya. Selain kopian ada mungkin coworking space sih. Coworking space juga banyak yang di Malang tuh banyak banget juga coworking space. Di Jogja juga salah satunya coworking space. Ada cafe yang 24 jam dan itu menurut aku sih kenapa itu juga turut membentuk budaya ngopi. Khususnya anak muda, ya bagian pelajar ya, anak muda bagian pelajar kayak gitu. Ya mereka menawarkan kebebasan. Oh, kamu kalau beli ini bisa dapat promo nih kalau beli kopi di sini gitu. Bahkan selain itu yang menariknya lagi gak hanya ngopi aja, jadi mereka gak hanya bisa kerja tugas aja, tapi mereka juga bisa berjejaring gak sih? Iya, berjejaring, relasi. Terus ada bahkan yang membuka kelas pottery, bro. Oh iya? Di kafe ada. Di mana? Ada di Malang, aku lupa, nanti kita cek ya. Nanti sumbernya di bawah. Di bawah? Ada kelas pottery. Enggak, itu gimana? Maksudnya beda tempat? Pottery-nya gedung A, kopinya gedung B atau? Enggak, satu tempat. Satu tempat. Jadi kalau kamu ngopi ini, kamu kalau misalnya bayar lebih, kamu dapat satu pottery yang bisa bikin pottery. Bikin sendiri. Terus ada juga yang menawarkan kopian dengan bisa lukis, kanvas tuh ada. Oh, itu di Jogja tuh. Iya, ada. Bahkan ada kopian yang depannya punya lapangan tenis, teman-teman. Anjir. Bayangin udah nggak sehat. Nggak. Dia konsepnya tenis yang disupport kopi atau kopi yang disupport lapangan tenis. Yang aku lucunya tuh ya, kayak kopi kan kafeinnya, gula, banyak kalorinya gitu. Ya. Jadi kayak kita sekalian ngopi, kita bisa dapat bonus bakar kalori. Bakar kalori. Jadi bisa dapat yang nggak sehat dan sehat in one place. Tapi menariknya kenapa tenis? Kenapa dia nggak provide permainan lompat tali
atau mungkin permainan sepak bola. Ini bisa jadi bias nih. Nah, Ya kan? Tenis itu olahraga mahal tau. Iya sih, bias Maksudnya ekonomi ya. alat-alatnya juga nggak murah dan kalaupun mau main di lapangan juga sewanya nggak sama kayak badminton atau bulu Iya tangkis sih, juga. So kayaknya menarik itu buat kita ini ya datengin. Kita lihat yang datang ke sana Nanti emang ada biasnya atau in the enggak. next content. Iya. Iya, tapi baru kepikiran tuh bisa jadi ada hal-hal kayak gitu. Tapi kalau di Malang sama Jogja itu cenderung lebih ini ya sih, kalem, slow pace kalau ngopi. Kalau di Jakarta itu kemarin Slow sempat ke pace tuh kayak apa? Jakarta. Slow pace itu kayak datang ke suatu tempat bisa 4 jam, 5 jam, pesan satu doang gitu. Dan mereka betah karena mereka merasa produktif di situ. Nah, Iya sih. beda kalau yang kemarin di Jakarta sih itu daerah Blok M, banyak yang menyediakan konsepnya tuh grab and go. Jadi kayak kamu beli kopi untuk dibawa kerja gitu. Jadi kopinya tuh nggak diminum di tempat. So kayaknya beda banget pace-nya di Jakarta tuh kayak pesan untuk dibawa di tempat kerja. Ini juga menarik. Kopi yang dibawa ke tempat kerja itu kan bisa ditaruh di meja ya. Temennya bisa lihat tuh. Anjir, pagi-pagi Starbucks gitu kan misalnya. Temennya yang lain dia pakai gelas yang lain, merek yang lain. Jadi sebenarnya grab and go pun juga bisa distingsi sosial sih tentang apa yang dia bawa, apa yang tentang dia konsumsi di pagi itu, di siang itu. Sebenarnya define diri dia seperti apa gitu kan. Itu juga menarik banget tentang pekerja di Jakarta juga. Bisa jadi. Ya mungkin kalau ngomongin soal Jakarta, aku kan juga pernah ke Jakarta ya. Oh iya? Jelas. Jadi kayak aku juga pernah ke Jakarta dan aku melihat memang Jakarta itu pembagiannya udah settle banget sih. Bagian apa ya? Ya, jadi pembagian konsumsinya udah settle banget. Jadi kayak misal transportasi aja nih. Kayak misal MRT itu rata-rata ya pekerja kantoran bisnis yang daerah SCBD. Walaupun memang banyak juga yang di luar dari SCBD atau di luar dari pekerja bisnisnya daerah jalur yang dilalui sama MRT gitu. Kalau KRL mah beda lagi, dia udah pada kerja di Bogor dan sebagainya, dan itu habitnya ya beda-beda. Bahkan kemarin sempat mengamati beberapa pekerja bisnis yang lewat MRT hanya untuk transit, bawa kopi dan sebagainya, gitu. Dan itu menarik banget sih. Tapi juga kalau diperhatiin stasiun MRT itu dekat, ya agak belok dikit ya nggak apa-apa ya. Dekat sama tempat-tempat yang lumayan ini nggak sih? Nggak harus fancy, tapi kayak di Cipete itu keluar deket sama McD. Blok kan? M. Blok M keluar deket sama mall ada. Oh, ada kaitannya bro. Blok Kalau M. Gimana MRT. bro? Iya. Nggak, kamu bilang kan tadi agak meleng dikit nih ke MRT, ke transportasi. Agak geser dikit iya, kita maksudnya. Tapi kalau dipikir-pikir MRT sama budaya ngopi itu juga ada loh. Kayak karena MRT itu menyediakan promo-promo kayak gitu, promo konsumsi untuk daerah Blok M. Iya ada, khusus pelanggan MRT. Oh. Nah ini cuma menyebutkan aja ya, gitu. Sama untuk daerah Blok M tuh memang banyak sih kuliner-kuliner. Gak hanya kopi, jadi ada banyak kuliner gultik dan sebagainya yang orang-orang banggakan itu gultik, padahal isinya dikit banget. Gultik, terus banyak sih selain gultik ada sate, terus selain itu banyak ada kopian juga. Cuman yang aku rasain untuk budaya ngopi di Jakarta itu mungkin tidak semasif daerah mana tuh? Jogja sih, atau mungkin karena aku khususnya belum explore terlalu jauh di luar dari Blok M gitu. Karena aku merasa Blok M itu memang tempatnya untuk kuliner, bukan untuk nugas. Jadi orang kesannya untuk kuliner gitu. Bahkan dan aku ngerasa daerah Blok M ya mungkin banyak yang FOMO juga, walaupun memang di luar Jakarta juga konsumsi kopinya juga ada yang FOMO gitu kan. Jadi kalau ditanya budaya ngopi Jakarta, aku Jakarta segitu itu aja. Kemarin sempet kan bingung mau ke kopian mana di Jakarta, terus cari di IG kan, banyak sama di X banyak yang bikin postingan tuh kayak tempat kopi ini vibes-nya jakal banget. Kayak surprisingly orang Jakarta tuh merindukan konsep ngopi yang bisa duduk, yang bisa ngobrol, yang
adem, ada pohonnya. Jadi nggak tentang hustle and bustle doang, nggak yang cuma buru-buru. Ini kayak yang kayak budaya ngopi di British kali ya, yang ada banyak pohon-pohon dan di situ kita bisa duduk ngobrol sama kolega kita gitu. Bener sih, kalau ditanya orang Jogja kalau ngopi ya mereka juga pasti pengen cari yang slow living kan. Ya, misal slow bar Jogja. ya. Karena banyak temanku juga yang nanya di Jogja ada nggak kerjaan? Hah? Bener, di Jogja ada nggak kerjaan yang UMR-nya Jakarta gitu, yang bisa terus aku bilang, aduh kalau itu kayaknya sulit bro. Jadi dia pengen UMR-nya Jakarta, tapi lifestyle-nya Jogja. Iya bener. Tapi kalau kamu ditanya ngopi, kamu carinya yang ngopi yang kayak apa sih? Sesuai kebutuhan kamu. Kalau aku nggak menyelaraskan ngopi dengan lifestyle ya. Jadi kayak kalau ngopi itu yang penting tempatnya oke sih, karena aku ke kopian tuh untuk kerja ya. Baik lagi ya, jadi ngopi untuk kerja. Jarang banget ngopi nggak bawa laptop. Ini aja depan laptop. Jadi apapun yang bisa buat kerja, most likely yang dia itu calming. Kalaupun outdoor yang dia juga tenang, dan jarak antar space satu kursi sama kursi lain tuh beda, dan nggak nyari yang lagi rame mana itu, maksudnya yang lagi happening mana tuh nggak nyari ke sana. Kan ada ya orang itu kayak, wih ini lagi rame nih, FOMO istilahnya. Aku enggak sih ke sana. Kalau aku ada sih yang kayak gitu. Kamu FOMO? Enggak, maksudnya ya kayak pengen ngikut tren aja gitu ya. Ya itu FOMO namanya. Ngikut tren aja. Ya gini kayak aduh, kayak aku nggak mau jadi pribadi yang tertinggal, ngerti nggak sih? Tertinggal dalam update dan sebagainya. Jadi gue kalau ke tempat ngopi itu pasti ada pansosnya, tuh pasti ada di Instagram. Kayak kemarin tuku baru buka di Jogja itu kayak itu rame banget ya, padahal aduh jangan. Padahal apa tuh? Padahal kopian di Jogja banyak gitu. Iya kan, maksudnya hadirnya, nah ini juga menarik ya. Word to mouth itu juga bikin orang pilih ke tempat kopian gitu. Jadi iya banyak sih. lah pertimbangan ngopi itu. Tapi kalau obrolin di kota lain ya, kayak misal di Papua. Rame nggak? Gue kan dari Papua guys, satu dari Papua. Kok dari Papua? Saya tertahu. Saya dari Papua teman-teman. Terus selama rantau di Jawa buat kuliah. Oke, gimana kalau di singkat aja. Jadi Papua. satu dari Papua karena orang tua aku kerja di sana. Terus aku punya kakek itu dulu juga kerja di sana dari tahunnya pokoknya 1970-an lah. Lama ya? 1960-an gitu. Nah, makanya akhirnya sampai sekarang tinggal di sana, tepatnya di Jayapura. Tetan. Jayapura tuh termasuk ini nggak apa namanya? Jadi kalau kotanya soal budaya kopi ya, Jayapura, Papua. Sebenarnya nggak, saya tidak melihat daerah lain selain Jayapura ya, karena saya tinggalnya di Jayapura. Nah kalau di Jayapura itu masih berkembang sih. Jadi belum yang settle amat kayak Jogja, Solo, Malang kayak gitu kan udah banyak banget kan. Nah tapi kalau di Jayapura itu mungkin sampai sekarang dia masih berkembang. Gitu sih. Jadi kalau ditanya habit anak Papua untuk ngopi ya itu ada gitu, cuman saya belum terlalu mengamati ke arah sana gitu. Cuman pasti habitnya beda sih. Kalau di Jakarta punya skena Jakarta, kalau Malang punya skena Malang, kalau Jogja punya skena Jogja, Papua juga punya skena bro. Nah, tapi lanjut. Mending gak sih? Mending. Tapi menarik gitu. Maksudnya kalau orang di sana ngopi untuk apa? Karena kan di Jogja tugas. Jakarta itu kan untuk meeting kayak settling agreement gitu kan. Di Solo kayak bengong, ngangong gitu kan. Tidak tahu kok tanya saya gitu kan. Solo kan buat bengong tuh enak. Kalau di Papua biasanya buat apa? Ruang coffee shop itu dimaknai iya, kayak sebenarnya baru-baru ini ada lupa namanya apa ya, ada youth kreatif gitu loh, dan itu isinya ngopi. Ada juga SG Park, anak-anak Jayapura apa itu SG? muncul. Jadi SG Park itu kayak
kayak Lokananta. Oh. Nah, dia mirip-mirip Lokananta yang satu tempat tapi banyak kopinya. Kayak gitu. post blog, Nah, hand kayak blog. gitu. Nah, itu berkembang. Nah, itu banyak anak-anak muda dari berbagai kalangan, yang orang tua yang mengaku muda juga ada. Itu ada, dan itu rata-rata kopinya dikaitkan dengan hip hop, terus dikaitkan menarik. Kayak hip hop, terus dikaitkan sama thrift shop, terus dikaitkan sama stand up comedy. Itu banyak banget di situ komunitas-komunitas anak-anak Jayapura, anak-anak Papua di situ banyak banget. Gitu. Jadi kalau ditanya habit ngopi di sana, sebenarnya belum bisa terlalu mengamati sih, atau mungkin ini bisa jadi riset lebih lagi nanti ke depannya, teman-teman berdua aja. Teman-teman ada yang ini ya, experience di Papua sana, yang nggak harus Papua juga sih, daerah lain, like culture kalian memaknai ruang kopi itu kayak apa, juga menarik juga di share sih. Gitu. Ya sih, jadi tapi kalau ngomongin soal ngopi, sebenarnya nggak cuma di Papua ya, ngopi itu merupakan budaya yang bias ya, karena harganya mahal bro untuk sekarang. Jadi kalau budaya angkringan itu mungkin yang murah itu masih bisa dapat lah, tapi kalau sekarang range di harga 25 ke atas itu menurutku sudah ekonomi kelas atas gitu, kayak untuk dijadikan habit tiap hari kayaknya no banget gitu. Jadi kayak merasa kopi itu juga bias sih, ngopi itu bias ekonomi. Bener, tapi beda lagi. Mungkin kalau udah ekonominya mapan ya, ngopi 40.000 setelah porsi juga ada yang oke-oke aja gitu. Kayak ada juga di Jakarta, Solo tuh kopian bisa tembus 35-40 gitu. Padahal dengan UMR dia nggak gede-gede amat, jadi kayak agak jomplang ya sama 40.000 di Jakarta sana. Iya betul, makanya kalau ada orang ngomong Jogja itu murah. Tunggu dulu, murahnya kayak langsung bengong gitu. Murahnya beberapa sih iya murah ya. Iya, tergantung dirimu ngopi di mana juga. Iya, ngopi di mana. Mungkin kalau makanan sih masih oke lah, makanan murah di Jogja. Tapi kalau ngopi, I don't think so. Iya. Betul. Betul. Sama ini juga sih, tadi ngomongin tentang yang di Papua tuh, aku mau share ya, biar yang baca tuh nggak kamu doang. Aku juga baca. Tapi kayak memaknai kedai kopi sebagai ruang untuk berelasi tuh masuk kayak konsepnya ini sih, Neo Tribes. Itu yang menggaungkan si Andy Bennett. Tapi ada satu teoris lagi, aduh lupa namanya siapa. Pokoknya konsep Neo Tribe itu intinya dia menjadi kawanan baru. Jadi orang-orang tuh entah dari mana ya kan, dia tiba di satu kopian. Nah di kopian itu dia mempunyai passion yang sama. Nah mungkin kalau di konteksnya di Papua itu mereka punya passion untuk menyuarakan identitas mereka melalui hip hop, ya bisa kan? Jadi. Atau ada skateboard juga nggak? Culture skating. Wah belum terlalu ini, cuman waktu coba ke sana sekali ada ya? Ininya. Jadi mereka come to the same place untuk share the same passion. Di situ maka dia menjadi kerumunan baru, Neo Tribes. Nah pas mereka pulang udah mereka jadi individu yang beda lagi. Jadi konsep Neo Tribes itu juga most likely diadopsi anak muda. Nah that's why kopi sama anak muda ini kayak nggak bisa dilepasin gitu. Bener banget. Nah, tapi kalau menurut kamu kenapa kita bisa ketergantungan kopi? Bukan anak muda doang ya, yang dari semua kalangan mungkin kenapa bisa ketergantungan kopi? Interesting ya. Ini karena emang kita nggak punya, aku rasa kita nggak punya tempat sih untuk, kita udah pernah ngobrol ini di jalan waktu itu, aku sempat tanya juga kenapa kita tergantungan. I think karena kita nggak dikasih tempat nongkrong lain selain kopi. Kayak jarang banget ada kedai teh. Ada sih beberapa, cuman nggak sekomplit. Iya, bisa jadi kedai kopi. Teh juga kafein basically. Tempat lain kayak jamu shop, ini kan dikit banget. Iya, karena komoditas yang diprioritaskan ya kopi ya. Bisa jadi. Nah mungkin ini ya, kayak hubungan antara work from cafe, terus nugas from cafe dengan kopi tuh ya jadi combo maut, perfect duet gitu. Ya yang membawa
Ya yang membawa kita merasakan kafein aja, merasakan kafein. Jadi kafein itu ya punya stimulan sih. Jadi dia bisa merangsang kita untuk Produktif ya. produktif dan sebagainya. Itu sih mungkin salah satunya yang bikin ketar. Oh sama ini mungkin Apa? karena ada kondisi psikologis gitu. Mungkin ada hubungan juga sama stimulan kayak ya kopi tuh bisa juga membawa kita ya ke konsumsi bawah sadar gitu. Kayak misal kita merasa senang dengan adanya kopi gitu, terus kita merasa tenang dengan kopi. Kalau nggak kopi ya nggak kreatif gitu. Kayak kita merasa sudah di dalam culture kalau kita ke filosofi kopi Jogja gitu ya. Padahal kan dia yang dijual ini ya story-nya kan. So ada validasi yang kita cari dari tempat kopi gitu, dan tiap tempat kopi itu punya narasinya sendiri-sendiri gitu, beda-beda. Nah aku kira itu juga kenapa kita makin lekat sih dengan si kopi itu sendiri. Tapi kita sebenarnya kepaksa atau sukarela untuk ngopi? Iya, kalau kita tanya kalian nih, kalau kami tanya kalian, menurut kalian kopi itu kita ketergantungan karena kopi itu karena adanya industri budaya atau karena kita sukarela? Kayak sukarela ya mungkin. Iya. Atau karena soalnya aku nanya beberapa teman aku, kenapa sih kamu suka ngopi gitu? Ya sebagai obrolan biasa, biar tahu pendapatnya mereka apa. Ya. Dan jawabannya mereka apa tuh? Jawabannya mereka tidak tereksploitasi dengan industri budaya kopi gitu. Jadi mereka kopi itu karena memang sukarela, karena pengen. Jadi mereka merasa tidak dibodohi industri ini gitu. Dia merasa butuh juga ya. Iya, merasa butuh. Sama si kopinya itu. Tapi kalau ditanya soal butuh mah, ya sebenarnya karena kamu yang butuh atau karena industri yang butuh gitu kan. Tapi aku sih nggak kemakan kayak gitu ya, karena ada orang yang punya pandangan kalau apa namanya, kamu kemarin sempat bilang kalau nggak ngopi nggak apa? Nggak kreatif. Nah nggak ngopi nggak kreatif, itu kan aku nggak kemakan itu sih, jadi aku nggak merasa sukarela juga karena pilih-pilih juga kan tempat kopinya dan nggak tiap hari juga ke sana. Mungkin lebih ke sukarela karena kalau kita ke tempat kopi itu estetik gitu loh, ya nggak sih, kayak apa-apa dibikin estetik, ada indoor plantations. Iya, kayak yang tadi kita sebutin tuh yang foto booth. Kita belum sebut. Bukan, yang lapangan tenis. Oh iya, lapangan tenis itu absurd sih. Tapi yang paling absurd tuh menurut aku foto booth sih. Kayak ngapain di dalam satu coffee shop ada foto booth gitu. Kayak kamu bakal pakai nggak? Kalau aku sih enggak ya kayaknya. Kayaknya buat ngopi ya. Ya ini juga ada hubungannya gitu. Kayak Apa misal tuh? tadi pertanyaannya, kita tuh sebenarnya dipaksa ngopi karena keberadaan industri atau karena sukarela gitu. Ya kalau menurut aku bisa jadi ini ada hubungannya dengan karena kafe-kafe atau kopian-kopian sekarang itu dibentuk sebagai ruang sosial gitu. Jadi interaksi sama orang lain gitu. Jadi kan orang, ya kita kan banyak tadi bahas tuh kalau kopi itu identik dengan nugas, terus kerjaan kayak gitu. Nah tapi di sisi lain ada lagi nih, kalau kopi juga identik dengan namanya interaksi. Kita hanya untuk ketemu teman, kita hanya untuk diskusi, terus kita hanya untuk ketemu teman jauh. Karena beberapa kali aku juga reunian melakukan itu, reunian sama teman-teman di kafe. Dan menurutku kalau foto booth ya itu ya sebenarnya mungkin bisa dibilang kalau itu akal-akalan mereka gitu, karena kalau kita datang ke tempat kopian untuk ngobrol doang ya kayaknya nggak cool banget nih untuk foto gitu. Masa mau pindah tempat hanya untuk foto gitu. Jadi ya udah, jadi kopian itu dia menawarkan ruang sosial dengan experience. Iya, dengan experience yang foto booth juga dapat gitu. Jadi kita di sini nggak hanya dapat ngobrol-ngobrol aja, tapi kita dapat juga nanti nih selembar foto yang di kopi untuk kenangan kita nanti di tapi kan tetap gitu aja kita harus bayar itu sama aja. Iya benar, tapi kalau kita baca dari industri budaya sekarang sih gitu. Jadi kalau dibilang ya, sebenarnya industri budaya, industri kopi dan sebagainya ya juga itu bisa dibilang akal-akalan doang gitu. Jadi kita sebenarnya di bawah konsumsi bawah sadar mereka sebenarnya ya. Tapi ini kita juga ngopi guys, berarti kita nggak sadar. Kayak ya itu tadi, misalnya foto booth itu kan, ini membedakan satu coffee shop dengan yang lain gitu kan. Jadi which is very interesting untuk dia bisa market kedainya. Tapi sebenarnya di balik itu juga kita yang dijadiin alat supaya market mereka jadi naik kan gitu. Dengan benar. Tadi ada foto booth nih, oke seru, something unique, tapi
at the end kita juga yang bayar, nambah Iya. lagi duit yang harusnya segelas kopi 25 Benar. harus bayar foto jadi Betul. tambah 30.000 misalnya. Kayak tadi juga sih yang kayak selain Tenis, yang tenis bayar juga. wah, aku belum pernah kesana sih, nanti kita coba ya friend-nya. Nah, jadi kayak selain kafe menawarkan simbol produktivitas dan kreativitas, dia juga menawarkan ruang sosial. Dan setuju nggak kalau semisal aku bilangnya bahwa hidup kita udah terstandarisasi gitu? Setuju nggak? Setuju sih, karena kayak itu tadi kan validasi untuk dia udah keren atau enggak, culture atau enggak kan di Iya, satu bener sih. kopi tertentu. Tapi kopian juga ini sih, selain dia menyumbang apa ya, validitas kita di relasi, dia juga nyumbang sampah juga sih by the way. Kayak kamu realize nggak sih tempat kopi itu, apalagi yang ready to go itu ya, kayak kemasannya plastik, paper cup, belum lagi ntar kalau pakai Ini plastik? Oh enggak deh. Ini bukan dia paper made cup. entirely from plants. Nah, kalau yang ini Katanya ya. gelas, katanya gitu ya. Jadi tadi sebelum kita kesini, kita tuh udah cari ya tempat kopian yang dia tidak Friendly pakai lah. cup, ya. Dan dapatnya ini made entirely from plants, gitu. Karena banyak banget sampah-sampah plastik itu kan nggak bisa didaur ulang, dan satu apa namanya serving itu kan ada body glassnya, ada tutupnya, ada sedotannya, which is itu udah 3 komponen plastik yang bahaya banget ya untuk lingkungan kita. Banyak banget kan kasus kayak penyu, Iya. hidungnya kemasukan sedotan kayak dan lain sebagainya. So I think di balik estetika kopi dan gelas-gelasnya itu kita juga harus ini sih fully aware of apa ya basic things about the environment gitu kira-kira. Setuju nggak? Setuju. Jadi kayak yang tadi kamu bilang, kopi juga walaupun dia memang menyumbang estetika di dunia industri budaya, ya tapi di sisi lain dia kontra juga kalau dia menyumbang hal-hal yang negatif di khususnya lingkungan gitu. Karena aku pernah nulis aja. Nulis mana nih? Keren banget. Baca, Karena aku nulis. pernah nulis konten soal bagaimana kopi itu penyumbang terbesar sampah plastik. Ya, gitu. Sampah plastik karena mostly kopi-kopian zaman sekarang itu pakainya cup ya. Ya. Dia minim menggunakan gelas dan sebagainya, entah karena mungkin malas cuci atau mungkin sebenarnya bukan karena malas cuci tapi karena SDM-nya aja yang kurang nih, makanya nambahin UMR gimana sih negara biar orang banyak mau kerja jadi barista. Nggak, ini juga dong subsidi apa namanya, aduh ini agak ngaco sih tapi kayak make sense sih, bisa lah dipertimbangkan kayak subsidizing biaya recycling gitu. Jadi kayak pemerintah tuh provide satu apa ya tempat di mana masyarakat tuh bisa, pelaku bisnis sih bisa recycle produk-produk mereka. Sebenarnya udah ada kebijakannya untuk Oh iya? mengurangi sampah plastik dari food and beverage, itu udah ada. Di mana aja? Cuman implementasinya belum kuat. Cuman beberapa aja, kayak misal di kopian beberapa kopian itu udah ada mungkin yang mengimplementasikan pakai gelas aja atau enggak bawa tumbler aja. Nah, udah ada kok kebijakannya, aku lupa UU apa, nanti cek aja di bawah. Nah, itu sebenarnya udah ada, cuman implementasinya aja yang kurang kuat, kurang masif, kurang disosialisasi gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal lingkungan, itu sebenarnya dari semua pihak sih. Jadi walaupun pemerintah mungkin iya, dia punya andil yang sangat-sangat besar, paling besar malah, dia punya urutan pertama gitu. Nah, dia punya tugas untuk edukasi para pelaku bisnis, tapi pelaku bisnis juga harus punya kesadaran sendiri gitu, nggak cuman bikin di bisnis doang gitu. Masa baru mau dibenerin kalau ada apa namanya surat panggilan gitu kan, nggak mungkin dong. Masa ya beberapa NGO harus ngawasin tiap coffee shop kan nggak mungkin. Iya, sama kita sebagai konsumer kopi itu juga perlu gitu. Jadi kalau ditanya kamu how to train your dragon. how to consciously consume coffee, gimana menurut kamu? Kalau aku mengurangi sampah plastik itu dari Google Maps. Jadi cari dulu mau ke kopian mana, kan based on ambience ya. Jadi aku lebih ke research oriented coffee shop. Jadi cari dulu di IG, di Google Maps, dia itu servingnya kayak apa. Apakah dia serving pakai gelas kaca, gelas keramik, atau dia pakai paper cup,
atau dia pakai gelas plastik. Most likely aku akan pilih tempat yang servingnya pakai gelas kaca sih, supaya dia itu tidak menyumbang sampah. Gimana make sure-nya ya? Pertama tanya ke baristanya, ini di serve pakai gelas apa gitu kan. Nah, kalau most likely di serve pakai yang plastik ya kita tanya, ada nggak yang di serve pakai gelas kaca gitu. Kalau ada yang gelas kaca ya pilihnya yang itu aja gitu. Itu yang sering dipakai. Kalau nggak dikasih sedotan plastik ya dibalikin sih, maksudnya nggak dipakai. Iya, nggak dipakai. Gitu. Sedotan plastiknya dikasih aja ke baristanya, nggak Ya. usah dipakai gitu. Jadi minumnya dari cup langsung. Ya. Nah, ya walaupun memang masih ada plastiknya, tapi setidaknya kita tidak menambah plastik dengan jumlah yang lebih banyak ya. Sama mungkin bring your tumbler. Oh iya, bisa Tumbler banget juga tuh. harus sih, harus Kita buat dibawa. tumbler. Nah, surprisingly itu yang melek akan hal itu malah industri kopi dari luar ya, yang namanya udah gede banget. Si Ijo, Starbucks, ya kan? Dia tiap hari Kamis kasih promo gitu. Yang mana masih sedikit banget diadopsi sama coffee shop lokal. Cuma coffee shop yang gede-gede doang yang berani kasih promo bawa tumbler. Kayak di Jogja ada Awor. Itu tapi cuma sebulan 2 kali kayaknya dia kasih promo. Tempat lain tiap 1 bulan sekali doang. Dan itu harus member juga, which is sangat membatasi juga ya orang-orang untuk bawa tumbler. Gitu. Aku juga pernah sih ke salah satu kopian di Jogja, terus aku tanya, Mana? Kak, ini manajemennya nggak ada mau ganti ke tumbler aja ta gitu. Jadi udah nggak serve kopi lagi, jadi tumblernya ya dari konsumer gitu. Nah terus manajemennya bilang belum bisa lah, jadi kami masih pakai cup aja. Tapi habis itu dia menambahkan, tapi katanya kalau misalnya mau bawa tumbler sendiri nggak apa-apa, nanti kita boleh. ukurnya pakai cup Gelas plastik kita. juga? Iya, kita ukurnya pakai cup kita. Nah tapi kan cupnya nggak ganti-ganti. Cupnya cup kita, terus pindahinnya ke tumbler kakak gitu. Nah itu kayaknya lebih Itu lebih make sense, lebih oke. Dan kayaknya kita perlu normalize bawa 2 tumbler ya, satu buat air putih, itu buat coffee shop, coffee shop buat kopi, dan yang tumbler yang buat air putih itu kayak yang 500 ml 1 liter is oke lah. Sama ada satu lagi, pernah kopian Jogja juga sih, nggak mau nyebut merek sih. Pernah ngobrol, kan ini nggak mau pakai tumbler aja gitu, kenapa harus pakai cup plastik sama kaleng gitu. Nah terus dia bilang, wah saya nggak tahu Kak, saya cuma pekerja gitu. Jadi ya dari pihak pelaku bisnis, khususnya yang memang bos-bosnya, yang pemegang kepentingan ya juga perlu edukasi sih. Jadi nggak cuma pekerjanya asal kerja doang sih, enggak sih. Jadi pelaku bisnis juga harus melek lingkungan kok, nggak cuma konsumer doang. Tapi yang menariknya, tapi kan pasti didaur ulang. Aku pernah datang acara ini ya di Surabaya dulu. Speakernya tuh salah satu pendiri startup tentang recycle lah, plastik gitu di Surabaya. Dia bilang kalau nggak semua plastik itu bisa di recycle, by the way. Dan kalaupun bisa di recycle, nggak semuanya itu bisa dipakai untuk F&B. Walaupun plastik di recycle itu mostly untuk barang-barang plastik lagi kayak casing HP, kira-kira gitu. Jadi nggak semua itu bisa literally di recycle ya, by the way. Jadi hanya 20%-nya doang, dan dia harus benar-benar bersih, nggak ada bekas kopi, nggak ada bekas saus, nggak ada bekas kecap, nggak ada apapun yang baru bisa benar-benar didaur ulang. Kalau ada bekasnya itu kan ada ada zatnya ya, yang itu nggak bagus buat kesehatan. Aku lupa namanya apa, kira-kira gitu. Bio ya, yang biodegradable. Ya, biodegradable pun masih ini sih. Dia masih punya efek sih. Waktu itu nonton salah satu dokumenter punya. Nah, terus kalau ditanya how to consciously consume coffee, kalau versi aku ya, karena aku juga lumayan, mohon maaf, karena kita masih belajar juga, lumayan pelupa bawa tumbler gitu. Jadi kalau lupa bawa tumbler ya pakai tumbler dia gitu kan. Atau enggak itu life hacks-nya adalah beli satu untuk berdua. Itu bisa untuk mengurangi sampah plastik. Kalau misalnya memang kalian ngopinya kenceng, kayak pagi ngopi, sore ngopi, bawa tumbler kan harus dicuci ya. Kalau aku biasanya pesennya americano aja sih, supaya menghindari susu. Karena susu itu kalau di dalam tumbler lama kan dia jadi asam ya.
Iya, bisa which is not good, dan dia meninggalkan bau. Nah, kenapa pesan americano? Karena americano itu cenderung nggak berbau yang asam. Dan kalau mau pesan lagi sorenya, bawa aja tuh tumbler, bilang aja sama baristanya, Mbak tolong dibilas pakai air matang, tadi diisi lagi, itu kan bisa sebenarnya. So it depends on people-nya juga ya, dia mau pakai approach yang mana. Ya, ada juga life hack sih ini dari mamaku ya. Karena Oke. karena mamaku kan orang lingkungan, anjay. Mohon maaf nih nggak nyebut Keren merek, tapi banget. orang lingkungan kan. Dan life hacksnya beliau ya, kalau misalnya kita dapat plastik kayak ngopi gitu ya, cupnya dibawa pulang aja, biar nggak salah gunakan sama pihak sananya kan. Jadi mending kita bawa pulang, kita jadikan wadah buat apa gitu. Kalau aku sih biasanya wadah makeup ya. Oh, buat kayak Iya, buat pencil wadah makeup jadi nggak alis. usah beli ya gitu. Itu kalau saran dari mama. Make sense. Cuman ya iya sih kalau ditanya bisa nggak kita bisa nggak plastik itu ditiadakan dari bumi ini ya? Nggak bisa. Aduh, susah ya. Nggak bisa. Itu Susah. harus dari industri. Iya, Harus karena dari industri besar yang mengurangi duluan. dia cuma Gitu. apa ya, bagian kecil Kita doang. mah cuma ngikutin aja gitu kan. Ini kalau misalnya industri budaya industri besar masih ada, banyak produksi plastik ya, kita juga pasti ketergantungan gitu. Ya. Walaupun memang kita punya pilihan. Walaupun pilihan itu sebenarnya nggak ada gitu di industri sekarang, kita cuma dipaksa menggunakan itu gitu. Jadi sebenarnya dari industri atas harus duluan sih, baru kita turun ke bawah. Pelaku bisnis, konsum juga harus ikut. Tapi ya balik lagi, kita Ya. sendiri punya wewenang buat menentang itu gitu. Ya kan. Ya kalaupun nggak menentang ya negosiasi dikit lah ya. Kita punya kok. Tuh. Itu aja Ya sih gitu sebenarnya. sih. Jadi ada sistem budaya ngopi ini ya, kita harus move forwards supaya kita nggak terjebak di sistem yang ternyata bukan delusional juga sih, tapi ternyata punya dampak yang banyak. Ada biaya sosial, jadi kita bahas. Ada juga ternyata untuk distingsi status sosial orang, ternyata juga dampak ke lingkungan, ketergantungan, habit dan sebagainya. lifestyle jadi boros misalnya, walaupun jadi produktif and so on and so forth. Kita udah bahas panjang banget, dan I think Iya sih. Jadi kalau ya. Sama ini. Apa lagi? Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ngopi itu adalah suatu pilihan, kita sebenarnya kalau menurutku enggak sih, kita dipaksa untuk mengonsumsi Iya, itu dipaksa ngopi. gitu menurutku. Gitu. Ya jadi kalau ditanya kesimpulan ya nggak ada ya. Ya simpulan sendiri ya gitu, Iya, karena kesimpulan sendiri karena setiap orang punya ya, opini masing-masing. dan video ini juga buat refleksi bareng-bareng ya. Iya. Kayak teman-teman kalau ngopi itu juga untuk apa sih, by the way? Dan apakah memang berkontribusi ke sampah atau malah berkontribusi ke pengurangan sampah? Iya, gitu. jadi buat diskusi bersama aja gitu. Correct. Tapi at the end ya teman-teman bisa Apa tuh? ya bisa menjadikan ini sebagai sesuatu yang ya insight baru aja, bukan sebagai pedoman buat ngopi. Pedoman. Pedoman. Itu aja sih. Jadi kita nggak perlu serius-serius. Santai Itu aja. sebagai obrolan singkat aja Oke. gitu, karena obrolan ini itu bertujuan untuk perbincangan kecil menuju perubahan Pergerakan. besar. Pergerakan besar atau perubahan besar? Enggak salah, perbincangan kecil. Perbincangan kecil dan receh menuju tambahin receh. perubahan besar. Ini kan receh, agak receh hubungannya. Besar. Yaudah. Oke, ya udah gitu lah ya. Bye-bye. Oke, thank you. Sampai ketemu di konten berikutnya. Matiin.